مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة bab riwayat-riwayat yang datang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat atau menutup taubat bagi sahibul bid'ah, bagi pelaku kebid'ahan. Dalam bab ini ya ikhwan, ada dua istilah yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama, istilah sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqassadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, kata Imam Asy-Syatibi, tariqatun fid din adalah suatu metode yang ada dalam agama ini, tudahi syar'iyyah, yang berperan sebagai penanding syariat. Lalu diinginkan padanya adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang kedua, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini adalah orang yang mencetus bid'ah tersebut, yang memunculkan perkara-perkara yang baru. Dia pencetusnya, dia pembuatnya, dan dia juga menyerukan atau menjajahkan bid'ah itu tadi. Itulah disebut dengan ahlul bid'ah. Jadi ada sahibul bid'ah, ada ahlul bid'ah. Sehingga seluruh perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW dalam urusan agama ini, maka perkara tersebut disebut bid'ah. Dalam hal ini, kedudukan sahibul bid'ah atau istilah sahibul bid'ah itu lebih ringan dibandingkan istilah ahlul bid'ah. Dan yang tepat adalah terbaginya ahlul bid'ah. Jadi ada istilah sahibul bid'ah, ada istilah ahlul bid'ah. Apa sahibul bid'ah tadi? Orang yang melakukan kebid'ahan. Bid'ah itu suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Itu bid'ah. Contoh misalkan, di masyarakat kita ada orang meninggal dunia, maka dibuat perayaan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu namanya bid'ah. Orang yang melakukannya disebut dengan apa? Sahibul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah, dia adalah pentolan-pentolan yang menyerukan, yang mengajak. Kalau bapak antum ikut-ikutan saja disebut apa? Sahibul bid'ah. Ya. Tapi kalau ngajak orang membela kebid'ahan tadi, menyerukan kebid'ahan tadi, dan juga memunculkan bid'ah, disebut dengan ahlul bid'ah. Nah, di sini disebutkan dalam bab ini, Allah akan menutup taubat bagi sahibul bid'ah. Kenapa kira-kira? Apakah mereka tidak diampuni dosanya? Jawabannya, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang besar, ada bid'ah yang kecil. Bid'ah yang besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sehingga makna ihtajazat taubah, ya, dia udah keluar dari agama Islam.
sehingga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istilah bid'ah yang kedua, bid'ah yang kecil, maknanya orang tersebut tidak diberi taufik untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia meyakini dia benar. Contoh misalkan bid'ah ya, contoh bid'ah. Kadang sebagian orang itu antara azan dan qomat dia baca selawat di masjid-masjid. Dengar enggak antum? Allahul kafi. Dengar kan sana? Ada enggak contoh dari Nabi SAW antara azan dan qomat lafaz-lafaz seperti itu? Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka ketika dilakukan adalah bid'ah. Difahami? Hadza marwiyun min hadithi Anas wa min marasil al-Hasan. Ini diriwayatkan dari hadis Anas dan dari mursalnya Hasan al-Basri. Haditsu Anas annallaha ihtajabat taubah au ihtajazat taubah. Hadis Anas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hajabat taubah, menutup taubat atau membatasi taubat. Ila akhiri. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'ab wa Tabrani fil Awsat. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab. Syu'ab apa namanya? Ini juga diantara keharusan sang ustadz itu tahu apa Syu'ab. Ya. Apa istilah ini? Apa yang dimaksud? Hah? Fi Syu'ab ai fi Syu'abil Iman. Kitab Al-Baihaqi namanya kitab Syu'abil Iman, karya Al-Imam Al-Baihaqi. Wa Tabrani fil Awsat, dan dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Awsat apa ini? Mu'jamul Awsat. Al-Imam At-Tabrani punya kitab Mu'jamus Shaghir, Mu'jamul Kabir, Mu'jamus Shaghir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Wa ghairuhuma min tariqi Harun ibni Musa Al-Farawi Al-Madani, dari jalannya Harun ibnu Musa Al-Farawi Al-Madani. Faqala Abu Dhamrah Anas ibnu Iyad an Humaid At-Tawil an Anas. Abu Dhamrah Anas ibnu Iyad dari Humaid ibn At-Tawil dari Anas. Wa rijaluhu thiqat, seluruh perawinya thiqat. Ghairu Harun hadza, kecuali Harun ini saja. Qala Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang si Harun, Harun bin man? Harun ibnu Musa Al-Farawi Al-Madani. Saduqun, Harun adalah perawi yang saduq, min syuyukhin Nasa'i, termasuk guru-guru dari Al-Imam An-Nasa'i. Tsumma dzakara lahu hadzal hadits. Kemudian ya, beliau menyebutkan hadis ini. Wa qala hadza munkar. Ya, kata Imam Az-Zahabi, ini hadis munkar. Intaha minal mizan. Selesai dari al-mizan. Mizan itu artinya apa? Timbangan, dacing. Mizan di sini nama kitab. Ya, nama kitab. Kitab Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Namanya Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi. Sedangkan di sana ada kitab lain, Lisanul Mizan, karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi, ada Lisanul Mizan karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Walahu tariqun ukhra akhrajaha Ibnu Abi Asim fi sunnah. Dan hadis Anas ini juga memiliki jalan yang lain.
Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab namanya Kitabus Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim. Anda lupa namanya, Ibnu Abi Asim. Kunyanya Abu Bakar Ibnu Abi Asim. Dia punya kitab namanya Kitabus Sunnah. Dita'liq oleh Syekh Al-Albani, Kitabus Sunnah ini tadi, karya Ibnu Abi Asim, dengan judul Az-Zilal fi Ta'liq Kitabus Sunnah. Seingat ana kalau ana nggak lupa, ada di maktabah Darul Hadis ini. Ya, ada di maktabah Darul Hadis. Ana punya Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim. Ana belinya kalau tidak salah sekitar tahun 2008. Waktu itu harganya ana masih ingat, belinya 140.000. Ada satu hadis yang sampai sekarang ana masih hafal dan ana temukan dalam hadis itu. Hadis itu ana hafal di kitab itu pada tahun 2008. Sekarang 2000 berapa? 26. Kitab itu ada di maktabah ini. Hadisnya, man kana lahu nasihatun lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi fa in qabila minhu fadzakah wa illa qad addal ladzi alaihi. Nah, itu tadi. Itu hadisnya, ya. Subhanallah ikhwan, tidak ada bagi anda itu masa-masa terindah kalau antum mau belajar murojaah itu kecuali pada masa-masa antum menuntut ilmu tadi. Murojaah, mudzakarah, menghafal. Ya. Itu masa-masa yang subhanallah sayang waktu. Ya. Bagi orang yang menikmati menuntut ilmu. Ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, Allahumma habib ilayya al-ilm kama ahbabtani al-islam wal iman was sunnah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuat antum cinta terhadap ilmu. Ya. Ana dulu selalu ketika di Yaman selalu doa, ya Allah, berikanlah kemudahan dalam memahami ilmu agama ini. Ya Allah, jadikanlah ana orang yang cinta terhadap ilmu. Karena kunci belajar itu satu, adalah mahabbah, cinta terhadap ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-mahabbatu muharrikatun. Cinta itu penggerak. Itu kuncinya. Ya, kalau antum sudah cinta, sudah. Orang kalau sudah cinta sama perempuan itu, dinding-dinding rumah itu akan dicium sama dia. Sebagaimana kata seorang penyair, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aduh lupa syairnya, astagfirullah. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma qabbaltuhu. Lupa, udah lama, astagfirullah, itulah kalau tidak di murojaah. Ujung bait syairnya, wa ma qabbaltuhu, ujung baitnya illa man sakanal walakin man sakanal jidaro. Akan tetapi aku cium, lebih kurang artinya itu aku cium tembok itu bukan dikarenakan temboknya, walakin man sakanal jidaro, akan tetapi karena ada perempuan yang tinggal di balik tembok itu tadi. Lupa sekali ya, udah lama itulah kalau ya. Min tariq wal Baihaqi fi Syu'ab wa Ibnu Waddah fil Bid'ah wan Nahyi anha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyi anha min tariq Muhammad ibn Abdurrahman wa huwa al-Qushairi an Humaid at-Tawil bihi, walakin Muhammad al-Qushairi qala Ibnu Adi fil Kamil rawa anhu Baqiyah wa ghairuhu munkarul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh kata Ibnu Adi, qala Ibnu Adi fil Kamil rawa anhu Baqiyah. Yang meriwayatkan dari Muhammad al-Qushairi adalah Baqiyah wa ghairuhu.
atau yang meriwayatkan lakin Muhammad al-Qushairi qala Ibnu Adi fil Kamil rawa anhu Baqiyah wa ghairuhu munkarul hadis. Yang meriwayatkan dari dia ya, Baqiyah dan yang selainnya dengan hadis yang munkar. Wa dzakara lahu hadzal hadis min manakirihi wa qala wa hadzal ahadits li Muhammad ibn Abdurrahman al-Qushairi bi asanidiha kulluha manakir bi hadzal isnad. Al-khulasa ya ikhwan, hadis ini disebutkan hadisnya munkar. Wa minha ma matnuhu munkar wa majhul hal. Kata Imam Ibnu Adi, hadis ini ada matnnya munkar dan ada juga perawi yang majhul hal. Ini ilmu hadis ya. Antum akan menikmati ya, nikmatnya belajar hadis itu kalau diaman. Wa qala Az-Zahabi wa fihi jahalatu wa huwa muttaham. Pada sanad ini juga ada perawi yang majhul. Wa huwa muttaham. Perawi sudah majhul juga muttaham, laisa bi thiqah, bukan perawi yang thiqah. Wa qala fihi Abul Fath Al-Azdi kadzdzab matrukul hadis. Ya. Kama fil Mizan wa hadza la yafrah bi mutaba'atihi. Fil muhim ya ikhwan, hadis ini Syekh Utsman As-Salimi lebih condong tidak sahih ya. Wa marasil Al-Hasan akhrajahu Ibnu Waddah fil Bid'ah wa Nahi anha wa hiya min tariqi Hisham ibn al-Hasan anil Hasan bihi. Wa riwayat Hisham wa huwa Ibnu Hasan al-Qurdashi al-Qurdausi anil Hasan dha'ifah. Subhanallah, Syekh Utsman As-Salimi ikhwan muhaddits ya. Syekh Utsman As-Salimi muhaddits. Beliau terkadang menggantikan darasnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ya. Dan kata beliau marasil Al-Hasan Al-Basri ya, ini dhaifah ya. Qila kana yursil anhu wa marasil Hasan dhaifah. Ya, ada yang mengatakan ya, Hisham Ibnu Hasan Al-Qurdausi itu dhaifah riwayatnya dia. Dari Hasan Al-Basri dhaifah dan mursalnya Hasan juga ada dhaifah. Wa ja'ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aballahu ay yaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'al bid'ah. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala enggan untuk menerima amalan pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah wa Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dan juga Imam Ibnu Majah min tariqi Bishr ibni Mansur al-Hannat an Zaid an Abi Zaid an Abil Mughirah an Ibni Abbas bihi wa Abu Zaid wa Abul Mughirah qala Az-Zahabi la yudra man huma kama fil Mizan fi tarjamati Abi Zaid. Al-muhim ya ikhwan, perawi Abu Zaid dan Abul Mughirah la yudra man huma. Ya, enggak diketahui siapa mereka berdua ini. Fal hadis subhanallah Syekh ini yamil ila dha'fihi atau tad'ifihi. Fal hadis la tatma'innu ilaihi nafsu walau sahha fa ma'nahu wa huwa ma taqaddam 'inda Ibni Waddah fil Bid'ah wan Nahi wa huwa sahihun ila Ayyub wa sayati ziyadah fil ma'na. Kata beliau, kata Syekh Utsman As-Salimi, hadis ini jiwa tidak tenang untuk mengatakan hadis ini sahih. Kalaupun dikatakan hadis ini sahih, sebagaimana yang telah lalu pada riwayat Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah, kata beliau, dan itu sahih ucapan Ayyub As-Sikhtiyani ya, dan juga akan datang nanti penjelasan yang semakna dalam bab ini, itu di atas ya, dari Ayyub Sikhtiyani. Wa qaulul musannif ya, wa qaulul musannif rahimahullah ma'nahu ma taqaddam wa huwa anna Allah la yuwaffiq ashabal bid'ah ila taubah. Maknanya Allah tidak akan memberikan taufik kepada ashabul bid'ah untuk bertaubat. Kenapa? Li'annahum ya'taqidun annahum 'alal haq. Karena meyakini, yaitu karena mereka meyakini kalau mereka di atas kebenaran. Walihadza ma yuwaffaqun. Oleh karena itulah mereka tidak diberi taufik. Wasyaitan yahris 'alaihim aktsar min ashabil ma'asi. Nas'alullaha al-afiyah. Syaitan semangat untuk menyesatkan ahlul bid'ah melebihi, atau syaitan lebih semangat untuk menyesatkan ahlul bid'ah dibandingkan menyesatkan ahlul maksiat. Wa amma idza taba syakhsu min bid'atihi wa qala anha wa raja'a ila sunnah fala syakka anna Allah yaqbal taubatahu. Kata Syekh Utsman Salimi, kalau seandainya seseorang itu bertaubat dari bid'ahnya dan dia melepaskan bid'ah tersebut, lalu dia kembali kepada sunnah, tidak diragukan pasti Allah terima taubat tersebut. Fakam min ahlil bid'ah tabu balil kufar idza tabu taballahu alaihim. Betapa banyaknya ahlul bid'ah
tatkala mereka taubat, bahkan orang kufar pun kalau mereka taubat, ya Allah ampuni taubatnya, Allah terima taubatnya. Wa qad raghaballahu al-yahud wan nasara fit taubah wa kaffarahum a'zam min ashabil bidah, atau wa kufruhum a'zam min ashabil bidah. Kata Syekh Utsman As-Salimi, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai, wa qad raghaballahu al-yahuda wan nasara fit taubah, Allah menyukai taubatnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa kufruhum a'zam min ashabil bidah. Dalam kondisi kekufuran orang-orang Yahudi itu lebih parah dibandingkan ashabul bidah. Fal mubtadi' la syak annahu muslimun ma lam tasil bid'atuhu ilal kufri. Walakin kama sami'tum qalilun man yatub min ahlil bidah. Ahlul bidah itu tidak diragukan lagi dia muslim. Namun selama bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran. Akan tetapi sebagaimana yang kalian sering dengar, sedikit sekali orang yang taubat dari kebid'ahan. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Iya. Seperti itu tadi. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.